Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua. Masih semangat puasanya? Masih semangat sahurnya? Masih sahur? Ada yang udah batal? Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah dari tadi pagi ikut kegiatan kita, ikut kegiatan dari workshop sampai sekarang gitu, sampai Sanmorik episode 12 ini gitu. Nuhun semuanya tetap semangat ya. Semoga apa yang teman-teman lakukan hari ini Allah balas dengan yang terbaik. Terima. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa ala umuri awati wa ala alihi wa sahbihi. Teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di kegiatan Sunday Morning Sharing, walaupun nggak morning lagi ya sekarang. Masih morning ya. Sunday Morning Sharing itu morningnya semangatnya ya, semangat paginya, walaupun udah siang ini siang panas, itu panas ya, gerah. Bismillah, semoga teman-teman tetap semangat juga sampai akhir, karena materi kita ya, topik yang akan kita bahas hari ini itu menarik banget tentang rokok nih. Kita akan membahas rokok. Kalau bahaya rokok mungkin di sini udah banyak yang tahu, tapi kita akan ulas kembali ya bahaya rokok supaya menjadi reminder buat kita semua. Nah, di sini kita sudah ada tiga narasumber kita kali ini nih. Ada Dr. Cahyani, ada Dr. Andres, dan ada Kak Bagja. Bukan tiga narasumber kita. Nah, untuk Dr. Andres dan Dr. Cahya ini, beliau ini dokter dari BSMI ya, klinik BSMI Bulan Sabit Merah Indonesia. Nah, kalau Kak Bagja ini kita dari gerakan FCTC ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa sih itu gerakan FCTC, kenapa juga ada gerakan FCTC, ada di bawah apa aja, ngapain aja seperti itu. Nah, mungkin langsung aja kita mulai perkenalan dulu ya. Dimulai dari ini dulu, dari Dokter Andres dulu mungkin. Dokter Cahyani dulu. Dokter Cahyani ini Andres dulu deh di sini. Dokter Andres boleh memperkenalkan diri dan mungkin menjelaskan apa sih itu BSMI, program-program yang ada di BSMI itu apa gitu. Mungkin boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Anissa Resiana, panggilannya Andres. Saya bertugas di klinik Bulan Sabit Merah Indonesia. Jadi Bulan Sabit Merah Indonesia itu organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan. Dan itu salah satu programnya ada program klinik MI untuk di Kota Sukabumi. Kegiatannya sih banyak ya, ada tanggap bencana juga, ada penyuluhan kesehatan ke BSMR ya, ke remaja, ke sekolah-sekolah ya. Untuk BSMI kita internasional sebetulnya ya, Bulan Sabit Merah itu yang di Indonesia Bulan Sabit Merah Indonesia, memakai lambang bulan sabit karena kita adalah Muslim gitu. Ada teman dari Dokter Cahyani sambil memperkenalkan yang di sebelah kiri adalah Dokter Gigi Cahyani. Ini teman saya di Bulan Sabit Merah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kalau saya masih bersatu sebagai relawan BSMI ya,
Untuk prakteknya saya belum bergabung. Insya Allah dalam proses untuk ikut menaikkan klinik BSMI. Kalau saya sendiri praktek di Puskesmas Tipar di Kota Sukabumi. Kalau ada yang tahu Tipar di dekat Ramayana. Oh, betul, ya. Biasa dikenal dengan Puskesmas Pegadaian karena di sebelahnya. Kalau tidaknya, Ya? siapa ada? Saya tidak tahu. Iya. Untuk perkenalannya seperti itu. Ya, anak saya 3, suami baru 1. Terima kasih. Nah, itu tadi dari perkenalan dari dokter ya, dari dokter Cahyani dan dokter Andres. Nah, ini kita mau menanya dulu nih perihal rokok dulu ya. Untuk pembuka kita akan awali dengan apa sih itu rokok gitu. Rokok itu apa dan kandungan di rokok itu apa aja yang menyebabkan si rokok ini bisa jadi berbahaya selain dari tembakaunya mungkin. Boleh mungkin mau dijelaskan oleh dokter Andres atau dokter ya? Jadi dalam rokok itu sendiri terdapat banyak zat yang berbahaya yang sekitar 10-40 zat yang kecil-kecil itu yang berbahaya untuk kesehatan. Dan ini bisa menyerang ke bagian tubuh kita yang mana saja, terutama yaitu ke paru-paru ya, karena paru-paru itu kan organ manusia bernapas ya. Jadi manusia bernapas menggunakan paru-paru. Jadi kalau menghisap rokok maka zat-zat yang berbahaya ikut terhirup dan berada nempel di dalam paru-parunya sehingga menimbulkan kerusakan gitu. Jadi kalau kita melihat paru-paru yang rusak itu hitam gitu ya karena banyak zat-zat yang berbahaya gitu. Dan selain membahayakan juga menimbulkan kecanduan ya, makanya kenapa sulit gitu ya yang sudah terbiasa merokok berat untuk berhenti karena memang menimbulkan efek kecanduan yang penyebabnya itu jadi perokok itu terus merasa harus lagi gitu karena ada efek kecanduan. Dan dari medis itu ada terapi tersendiri kalau memang sudah kecanduan. Bahkan di kota-kota tertentu ya di klinik-klinik tertentu atau rumah sakit tertentu ada khusus klinik berhenti merokok ya, karena saking banyaknya dan sulitnya seseorang itu yang sudah kecanduan merokok maka di fasilitas kesehatan tertentu ada kliniknya khusus gitu ya, karena sulitnya itu untuk merokok tadi ya. Kemudian selain tadi paru-paru juga bisa ke organ-organ yang lain ya, ke organ reproduksi juga. Jadi bisa menyebabkan kerusakan organ reproduksi dengan mengurangi hormon kesuburan ya. Jadi pecandu rokok kemungkinan untuk menurunkan itu lebih besar gitu ya. Kemudian bisa juga menyerang otak ya, karena merusak zat-zat tadi merusak ke otak gitu ya, sehingga bisa jadi berpengaruh terhadap itu dan kecerdasan. Pak, tadi kandungan di dalam rokok itu ada 1000 lebih yang zat kimia itu di dalam rokok. Jadi dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 1000 zat kimia yang salah satunya bisa menyebabkan kecanduan ya. Dan itu berbahaya banget itu buat tubuh dan tidak terlalu. Ada mungkin pertanyaan lagi buat dokter Ayani atau mungkin dokter Andres, kalau dari klinik PSMI pernah nggak sih menangani kasus rokok? Ada kasus tentang rokok yang pernah ditangani gitu, dan kasusnya itu udah separah apa, dan kira-kira banyak nggak sih kira-kira di klinik PSMI yang pasien yang sakitnya itu disebabkan oleh rokok gitu. Kalau di klinik PSMI sendiri kebanyakan pasien-pasiennya yang sudah efek dari rokok itu sendiri ya. Jadi dengan paru-paru exacerbasi akut, kemudian bronkitis gitu. Jadi
dari efek paru-paru yang sudah lanjut. Tapi kita belum punya yang klinik berhenti merokok itu ya, belum ada. Dan memang di Sukabumi sepertinya belum ada ya klinik berhenti merokok. Jadi itu ada di Bandung, di kota-kota seperti Jakarta. Kalau memang kita mau mengembangkan sebetulnya bisa juga ya untuk klinik berhenti merokok. Dan untuk terapi berhenti merokok itu memang ada terapi khususnya juga. Jadi kita untuk saat ini belum bisa menerima yang terapi khusus untuk berhenti merokok itu karena belum ada solusinya. Tapi terhadap penyakit-penyakit yang ditimbulkannya itu kita sudah menangani dengan ISPA, kognitif, dan sebagainya. Mungkin dari Dr. Didi Cahyani juga bisa menjelaskan efek rokok, bahaya rokok terhadap gigi ya dari pembangunan mulut. Kalau efek dari rokok ya ke rongga mulut ini rada keren banget. Yang paling parah aja dulu yang disebut ya. Di fotonya aja foto rokok itu ditampilin ya. Tapi ditampilin di iklannya tadi di daerah sini ya, daerah leher ya, bukan di rongga mulut. Ternyata di rongga mulut juga ada gitu. Yang paling gawatnya itu adalah yang tadi disebutkan Dokter Andres. Ada 1000 lebih zat kimia yang berbahaya pada rokok ya. Itu kalau terus terpapar tubuh kita, tubuh si perokok, maka akan ada mutasi DNA yang menyebabkan kanker di rongga mulut. Nikmat ya. Entah apa yang dicari para perokok gitu, ternyata ada gitu ya. Dari sekian banyak zat kimia kemudian terpapar terus karena yang tadi disebutkan adiktif ya, kecanduan, penumpukan itu terjadi dapat menyebabkan kanker rongga mulut seperti itu. Itu yang arahnya. Kalau yang mungkin nggak banyak juga yang di share tentang kanker ini mungkin ya, tapi ada yang lain efeknya, yaitu dia bikin bau mulut. Ini kaitannya sama bulan puasa ya kan. Smellnya itu walaupun kalau menurut Allah ada nilai lebih pada orang yang berpuasa, tapi kalau kata rokok nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Jadi nikotin dan tar pada rokok itu menyebabkan produksi air liur menurun. Ketika produksi air liur atau air ludah menurun, maka menyebabkan bau mulut. Ya, ketika bau mulut, lanjutannya adalah bakterinya makin berkembang biak, makin banyak. Artinya sangat menyebabkan mudah terbentuknya lubang pada gigi, karies. Jangan mau punya pacar yang giginya bolong-bolong gitu. Bisa jadi penyebabnya itu gitu, karena sangat mudah untuk terbentuk lubang pada gigi. Kemudian menyebabkan juga peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi itu periodontitis gitu ya. Kemudian gigi bisa menjadi goyang, gigi menjadi goyang atau tanggal begitu. Inflamasi juga pada gusinya pada bengkak gitu. Kemudian ada juga yang tadi yang terlihat pada perokok itu khasnya adalah pewarnaan pada giginya ya. Jadi kalau mengenal laki-laki bisa dilihat di rongga mulutnya gitu sampai kalau misalkan di giginya ada noda berwarna kecoklatan, nah itu ada tanda dari seorang perokok, dia memberikan pewarnaan pada giginya seperti itu. Jadi ya hati-hati memilih teman. Oke. Dia jadi yang rokok yang lebih parah dari rokok itu ke mulut ya dokter ya, ke mulut itu bisa sampai segitunya gitu. Jadi teman-teman di sini ya, yang kalau ada temannya gitu yang rokok gitu, tinggi nanti giginya coklat loh gitu, nanti nggak ada yang mau gitu. Nah ya dokter, tadi kan dari rokok itu pengaruh untuk gigi ya. Mungkin bisa jelaskan lagi buat rokok itu untuk anak kecil itu bahaya seperti apa ya rokok anak kecil dan buat ibu hamil gitu. Ini kan secara umum. Kalau buat ibu hamil sendiri sama buat anak kecil kan ada sekarang tuh rokok anak kecil, anak SD aja kelas 3, kelas 4 itu udah banyak banget yang ngerokok gitu. Kira-kira efeknya selain dari penurunan IQ itu ya apa sih gitu dokter? Untuk anak-anak ya jelas gangguan tumbuh kembang ya, karena anak-anak itu kan
dalam fase tumbuh kembang tadi. Jadi tingginya gitu ya, sangat berpengaruh terhadap hormon perkembangan yang bisa menyebabkan menghambat gitu ya, bisa terhadap tumbuh kembangnya, kemudian kecerdasan, ya kecerdasan juga. Kemudian sebetulnya ya rokok itu efeknya bisa berjangka panjang. Jadi mungkin dalam beberapa hari rokok itu tidak apa-apa gitu, tapi setelah bertahun-tahun, puluhan tahun, kemudian zat-zat yang tadi itu ya yang bisa menyebabkan keganasan, kemudian zat-zat yang tadi berbahaya itu bisa timbul dalam waktu puluhan tahun kemudian, gitu ya, yang bisa jadi terasanya ketika di umur tidak ketika anak-anak tadi gitu ya, tapi ketika beberapa tahun atau puluhan tahun kemudian, karena mengendap kalau misalnya nanti semakin banyak ya semakin bisa kemana-mana, itu bisa menyebabkan juga terjadinya stroke ya, karena kekentalan darahnya juga terganggu ya, banyak ya. Kemudian serangan jantung juga kan banyak ya terjadinya serangan jantung, termasuk kasus yang paling tinggi menyebabkan kematian tiba-tiba aja misalnya serangan jantung itu ya banyak terjadi karena rokok gitu ya, karena ya memang rokok menjadi masalah terbesar lah gitu ya dalam dunia kesehatan ya, karena dilematis juga ya, di satu sisi pajak rokok tertinggi ya. Jadi kayak itu merupakan sebuah tantangan ya dalam bidang kesehatan gitu ya, karena itu ya itu tadi banyak menyebabkan efek kesehatan menjadi terganggu gitu ya, tapi di satu sisi ternyata pajak rokok sendiri menyebabkan tinggi ya, tinggi menjadi pemasukan yang tertinggi gitu ya. Jadi di satu sisi kita mudah ya melihat iklan rokoknya, mudah gampang ya kalau misalnya lewat ke jalur atau ke kota-kota besar gede-gede banget gitu ya. Itu ya tantangan untuk kita semua ya di relasi kita. Jadi bahayanya bisa menyebabkan jangka panjang ya. Mungkin kalau kita minum minuman yang beracun itu langsung kelihatan ya efeknya langsung saat itu juga ya. Gitu kayak minum makanan kadaluarsa itu langsung sakit terus ya. Tapi kalau rokok itu efeknya jangka panjang ya, jangka panjang dan berbahaya banget kalau sampai bisa menyebabkan kemampuan gitu ya dokternya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin bahaya rokok. Gitu. Sekarang kita masuk ke faktor-faktornya, faktor kira-kira apa sih yang nyebabin seseorang itu mencoba rokok dan jadi kecanduan itu, apa sih kita faktornya yang menyebabkan banyaknya orang yang merokok gitu. Mungkin boleh disampaikan oleh Dokter Cahya atau Dokter Andres gitu. Biasanya ya yang paling membuat seseorang gitu ya untuk mencoba sesuatu pasti awalnya karena ketertarikan, ya tertarik gitu. Kemudian teman main, lihat juga teman mainnya, ya kan, ketika dia ada di komunitas teman-teman sekolahnya kah atau teman-teman main gaul dengan gengnya lah, kalau dia keikutan merokok, enggak, itu kayaknya berbeda dari teman tuh kayaknya enggak kayak gitu. Jadi tadi selain pertama ketertarikan, kemudian teman gaulnya siapa, kemudian di rumah pun bisa jadi ada role modelnya, ada model yang bikin dia ngikutin ya. Tempatnya mungkin ya, atau ada lelaki yang di rumahnya itu sekarang mungkin di Sukabumi ya dong, tidak hanya laki-laki yang merokok, betul ya. Di sini waktu saya pindah ke Sukabumi itu ya teh, saya kaget kalau di Jakarta itu perempuan merokok itu sangat jarang saya lihat. Tapi ketika saya pindah ke Sukabumi, baik kabupaten maupun kota, kaget begitu banyak ibu-ibu gitu yang merokok. Itu juga Masya Allah ya. Jadi ternyata ada yang lebih menarik
buat mereka ketimbang nutrisi anak begitu sangat disayangkan begitu ya. Jadi tadi ada beberapa hal yang membuat seseorang tuh kayaknya pengen banget nyoba dan dia tertarik nih, sama tertarik. Apalagi iklannya mungkin banyak, jadi kayak cuci otak ya, kayak roti apa kayak tahu bulat gitu ya. Dicuci otak gitu kan, di TV kan, kemudian di banner di mana-mana dipasang begitu ya. Atau mungkin juga ada dulu suka lihat SPG rokok nawarin begitu ya. Nah itu juga membuat seorang itu termotivasi pengen mencoba gitu ya. Sekarang berbagai rasa kayaknya keluarin kayak sirup gitu. Iya seperti itu. Mungkin dari kebanyakan menambahkan selain faktor yang sudah menyebabkan faktor di samping itu semua tadi. Ya, sedikit nambahin aja dari Dokter Cahyani berkaitan dengan faktor kenapa seseorang merokok. Apalagi mungkin sedikit konteks bahwa saat ini jumlah anak-anak yang merokok juga emang udah banyak banget kan. Kalau kita data tahun 2018 itu ada 3,2 juta anak Indonesia yang menjadi perokok. Kalau dibandingin sama penduduk Kota Sukabumi, lebih banyak perokok anak daripada penduduk Kota Sukabumi, gitu kan. Nah, yang utama awalnya tentu ada faktor internal tadi, rasa ingin tahu. Namanya anak-anak gitu ya, remaja, pasti punya rasa ingin tahu yang besar pada segala hal. Nah, kemudian ditambah tadi faktor eksternalnya, ada role model, ya kan, kemudian dengan iklan-iklannya. Iklannya itu pun sekarang bukan hanya yang ada di TV gitu ya, atau di billboard gitu ya, di jalan. Itu sekarang banyak di media sosial, ya kan, di internet. Bahkan juga banyak influencer seperti itu yang bikin konten sambil merokok gitu ya, atau bikin konten sambil diiklankan oleh rokok, ya kan. Kemudian juga kalau kita lihat spesifik lagi, di iklan itu bahkan bukan hanya menampilkan mereknya, tapi juga dia menampilkan harga. Dan bukan hanya harga per bungkus, tapi disebutin harga per batang. Jadi bayangin anak-anak yang sekarang, kalau dulu kita pernah survei anak SD SMP aja sekarang jajannya udah bisa 20 ribuan gitu ya. Kemudian ada iklan banyak, mereka jalan ke sekolah lihat iklan rokok, warung-warung dekat sekolah lihat iklan rokok, ya kan. Kemudian di bannernya ditulis 1.000 per batang. Kalau jajannya 20.000 sehari, berarti kan dia sangat mudah untuk beli rokok gitu ya. Bahkan patungan sama teman-temannya juga bisa dapat sebungkus. Terus kalaupun dia beli di Indonesia ini masih ada sih dilarang atau untuk 18 tahun. Tapi pada kenyataannya kalau ke warung, anak-anak masih banyak yang tidak dicegah, tidak dilarang ketika dia beli rokok. Tinggal alasan aja, disuruh orang tuanya, disuruh bapaknya misalnya, tanpa diperiksa KTP-nya segala macam. Jadi masih bisa dengan mudahnya. Dan belinya pun gak wajib berbungkus, bisa belinya per batang tadi gitu ya kan. Jadi harganya murah, iklannya di mana-mana, kemudian juga ada model, terus pengaruh teman sebaya ya kan. Bahkan juga mungkin kita bisa lihat dari faktor gendernya, norma gender, gimana di Indonesia ini anak laki-laki gitu ya dianggap gak maco, gak keren kalau gak merokok gitu kan. Gak laki lu gak merokok gitu kan. Atau sekarang perempuan udah banyak yang merokok gitu kan, gara-gara yang bilang sekarang zamannya kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender jadinya perempuan juga boleh merokok. Nah, ini justru kesetaraan yang salah. Harusnya laki-laki dan perempuan itu setara untuk sehat, setara untuk sejahtera, bukan malah setara untuk merokok, setara untuk sakit seperti itu. Mungkin begitu tambahannya tadi. Ya, tadi faktor-faktornya banyak ya, selain dari masifnya ya, masifnya iklan rokok gitu yang yang harganya pun
ya yang harganya pun udah murah banget gitu ya buat anak sekolah gitu. Ditambah mungkin di keluarga yang memang orang tuanya juga merokok, kakaknya juga merokok, role model yang memang membuat mereka penasaran dan ingin mencoba kenapa kok orang tua saya merokok gitu, kenapa kok orang tua saya tiap hari nggak bisa lepas dari rokok, nah mungkin dari rasa penasaran tersebut ya. Jadi memang kita juga harus pilih-pilih. Jadi kalau kitanya ya jodoh kan ada tahu ya, kalau misalkan jodoh kita misalkan perokok ya berusaha mungkin kita harus membuat ya kita tuh berhenti gitu ya nanti saat merokok, karena memang bisa berpengaruh buruk gitu buat anak-anak kita nanti ya, mulai dari anak kita dulu gitu. Teman-teman tadi kedengaran. Ya kedengeran. Mendekat aja teman-teman. Ya. Nah, tadi kan dijelasin faktor rokok udah, bahaya rokok udah. Nah, tapi kan ini tuh ngomongin rokok itu nggak cuma ngomongin orang yang merokoknya aja nih, tapi juga ngomongin orang-orang yang terkena asapnya, asap rokoknya itu. Nah, kira-kira asap rokoknya itu buat mungkin disebutnya rokok pasif yang orang yang merokok tapi yang merokok langsung menerima asapnya. Kira-kira efeknya itu buat rokok pasif itu asap rokoknya itu buat yang menghirup itu seperti apa sih? Efeknya gitu kemudian apakah lebih parah dari yang merokok? Kan ada yang katanya lebih parah dari yang merokok karena memang tubuhnya nggak menerima apa-apa dari rokok tersebut. Ataukah memang ada efek apa-apa? Merokok misalkan kayak gitu, nah itu seperti apa? Mungkin mulai dokter Cahayani atau dokter Kalau perokok pasif itu sebetulnya ya pasti sangat berpengaruh ya terhadap tubuhnya gitu ya, bahkan memang yang perokok pasif ini menerima asapnya itu akan lebih banyak lagi dari yang perokok aktifnya, karena ibaratnya semuanya terhirup gitu ya. Kalau dari sebuah penelitian, makanya perokok pasif itu menghirup zat-zat yang berbahayanya itu lebih banyak lagi daripada dibanding dengan perokok aktif gitu ya. Dan ini memang sangat berpengaruh ya terhadap ya kesehatan dari perokok pasif tadi itu. Jadi kalau memang misalnya kita di rumah ada yang merokok gitu ya, ya sebisa mungkin kita bisa memberikan pengertian terhadap keluarga kita bahwa merokoknya itu jangan sampai di tempat-tempat umum gitu, atau di saat-saat yang memang kumpul keluarga. Jadi kalau merokok ya udah kesana keluar gitu. Kalau merokok misalnya di teras depan yang nggak tempat kumpul, apalagi kalau ada bayi itu ya sangat rentan sekali gitu ya, karena memang kondisinya masih bayi, masih imunitasnya belum seperti imunitas orang dewasa, kemudian paru-parunya juga masih belum berkembang sempurna gitu ya, masih adaptasi dengan kehidupan luar gitu ya, karena banyak di dalam kandungan. Jadi ya itu tadi yang harus diperhatikan. Kalau misalnya keluarga kita ada yang perokok aktif gitu, jangan sampai merokoknya di tempat-tempat yang punya keluarga gitu. Kalau bisa dikeluarin dulu gitu ya, dikasih pengertian. Ya memang agak sulit ya, karena memang termasuk saya juga keluarga besar itu, terutama yang bapak-bapaknya gitu ya, yang udah tua-tuanya yang kakek-kakeknya ternyata merokok gitu ya. Kita juga ngasih taunya memang harus lebih hati-hati, lebih sopan gitu ya, atau ya kita usahakan kalau misalnya merokoknya di dalam ya kitanya aja yang menghindar keluar. Mungkin itu kalau ada yang ditambahkan dari dokter Cahayani, mangga. Ya, jadi selain tadi yang dihirup lebih banyak, selain lebih banyak juga lebih parah daripada perokoknya sendiri, karena ketika perokok itu kan dia mengolah dulu ke dalam ya, diolah itu
nanti ya sesuatu zat yang tadi udah masuk ke dalam kemudian dikeluarkan kembali seperti double ini apa zat kimia bahayanya jadi double keluar ditangkap nih sama yang di luarnya gitu. Jadi efeknya tentu saja akan menjadi lebih berat daripada perokok asli. Jadi memang harus hati-hati, sangat-sangat jauh banget harusnya ya, karena kan bahkan di tempat umum suatu pampang harusnya ada perdanya gitu ya. Kalau misalkan di tempat umum itu ada sanksinya loh. Cek. Yang depan mungkin boleh majuan biar kena kipasnya, takutnya gerah gitu, boleh ke depan aja, takutnya gerah. Ya kalau di sini kena kipas jadi nggak terlalu gerah. Tadi ya ternyata bukan hoax atau cuma omongan semata ya. Kalau orang yang menerima asap rokok itu efeknya lebih parah dari yang merokok ya, karena tadi asap yang dihirup itu lebih banyak ya, betul. Jadi memang ya kalau kitanya nggak kan yang penting yang ada di sini. Jadi memang ya pilihannya kalau kita nggak menghindar harus ada salah satu yang ngalahin kalau di lingkungan rumah. Kalau enggak ya ayahnya yang keluar merokok, atau enggak anaknya yang menghindar sama ibunya ya, atau enggak ayahnya yang merokok. Tapi yang paling menarik di sini itu kabarnya kita mau masuk ke kabarnya itu kan dari gerakan muda FCTC. Aku nggak tahu nih, masih awal FCTC itu apa sih, tabako kontrol tapi tabako kontrol itu apa gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan kabarnya FCTC itu apa, gerakannya itu bergerak di bidang rokok ya, pengendalian tembakau itu seperti apa sih gitu. Kita di Sukabumi baru dengar gitu kan FCTC gitu ya. Yang boleh dijelaskan. Iya, mungkin sebagai jawabannya ada dua tahap nih. Pertama, apa itu FCTC, dan yang kedua, apa itu Gerakan Muda FCTC ya. Jadi kalau misalnya FCTC itu singkatan, sebenarnya kepanjangan dari Framework Convention on Tobacco Control atau Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau. Jadi FCTC ini perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota WHO. Kenapa mereka bikin perjanjian internasional tentang pengendalian tembakau? Karena memang permasalahan tembakau ini bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua negara aja, tapi yang namanya permasalahan perokoknya banyak, permasalahan orang yang sakit kena penyakit gara-gara rokok tuh banyak di berbagai negara gitu ya. Jadinya merasa perlu negara-negara ini bikin perjanjian internasional tadi ya kan. Nah perjanjian internasional ini dia mengatur beberapa hal, yang utamanya adalah bagaimana negara-negara itu bisa memonitor prevalensi perokok, jumlah perokok gitu kan. Kemudian juga bagaimana ada upaya perlindungan terhadap orang yang tidak merokok dan juga perokok itu sendiri melalui kawasan tanpa rokok. Kemudian bagaimana mengatur tentang pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Kemudian juga mengatur tentang bagaimana harga rokok ini bisa mahal supaya tadi ya nggak bisa dibeli sama anak-anak dengan cara menaikkan cukai. Jadi mungkin sedikit nyambung tadi cerita dari Dr. Andres tentang pajaknya tinggi. Sebenarnya rokok itu bukan kena pajak, tapi kenanya cukai. Gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut bedanya pajak sama cukai. Kemudian di FCTC-nya itu juga ada berkaitan dengan peringatan kesehatan bergambar. Jadi sebagai tahap awal, makanya kalau di bungkus rokok itu ada gambar-gambar peringatannya, gitu ya. Harusnya sih sekitar
70-90% menutupi bungkus rokok, tapi di Indonesia baru 40%. Kemudian juga satu lagi seperti klinik berhenti merokok. Jadi harus ada negara-negara ini punya upaya, gitu ya, sistem upaya untuk membantu orang-orang yang berhenti merokok. Nah, kemudian ada gerakan muda FCTC. Gerakan muda FCTC ini sebagai kita komunitas atau jejaring di Indonesia. Kita jejaring dari berbagai macam organisasi, dari berbagai latar belakang. Kami di Gerakan Muda FCTC ini punya kekhawatiran yang sama tentang pengendalian tembakau. Karena FCTC itu tadi yang perjanjian internasional, itu saat ini sudah disetujui oleh 182 negara di dunia. Tapi ternyata Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum tanda tangan. Jadi di Indonesia, di negara ini ada, di dunia ini ada 7 negara. Ada Liechtenstein, Eritrea, Malawi, Republik Dominika, gitu ya. Kemudian juga ada Andorra, sama terus ada Indonesia. Mungkin kalau yang lain-lain teman-teman baru dengar Liechtenstein, Eritrea, apaan gitu kan. Dan ya memang Indonesia ini negara yang paling besar di antara yang belum tanda tangan. Negara yang jumlah penduduknya paling banyak, gitu kan. Sehingga ketika di 182 negara lainnya pengendalian tembakau ini sudah makin kuat, iklannya pada dilarang, harganya dinaikin, gitu ya, klinik berhenti merokoknya banyak. Industri-industri rokok yang tadinya dari negara-negara itu juga, mereka menyasarnya ke Indonesia, bikin pabrik di Indonesia, gitu kan, berinvestasi di Indonesia. Karena Indonesia tadi belum ikut perjanjian internasionalnya, sehingga regulasinya atau peraturannya masih lemah, masih mudah dimasuki, gitu ya. Nah, jadi kita punya kekhawatiran di situ, makanya kita Gerakan Muda FCTC dari berbagai latar belakang, bukan hanya dari organisasi kesehatan, bukan hanya dari orang-orang kesehatan, termasuk aku juga bukan lulusan kesehatan, gitu ya. Kita punya kekhawatiran yang sama, persoalan rokok ini sudah mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik bahkan. Makanya kita berkampanye, tujuan utamanya sih supaya Indonesia bisa tanda tangan FCTC itu tadi. Begitu sih. FCTC itu ternyata perjanjian yang internasional ya, perjanjian internasional di mana Indonesia sendiri belum menandatangani itu gitu. Dan adanya gerakan muda FCTC itu untuk mendorong agar pemerintah menyetujui perjanjian internasional itu ya. Iya. Jadi mulai tadi kata Indonesia belum menyetujui perjanjian internasional, akhirnya orang yang bergerak di bidang rokok sebagai bisnis itu pada pindah ke Indonesia. Akhirnya banyaklah pabrik rokok di Indonesia, pabrik rokok. Dan kalau nggak salah Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan pabrik rokok terbanyak di dunia ya. Kalau terkaitan jumlahnya aku belum paham, belum tahu datanya. Itu pernah baca artikel, itu katanya masih pernah banyak banget. Jadi kalau di luar negeri itu paling jenis rokok itu kayak cuma 1 atau 2. Itu kalau di Indonesia bisa banyak banget. Ya, kalau jenisnya di luar negeri paling adanya rokok putih, ibaratnya rokok putih itu yang pakai filter. Kalau di Indonesia ada rokok kretek, karena di Indonesia kan banyak rempah-rempah, ada cengkeh, jadi tembakau dicampurin cengkeh, pas dibakar bunyinya kretek-kretek, makanya disebut rokok kretek. Nah, itulah yang kemudian sama influencer tadi yang mendukung rokok itu bilangnya ini kebudayaan asli Indonesia, kekhasan Indonesia harus dijaga, harus dilestarikan. Padahal yang namanya hal yang merusak kesehatan ya tidak seharusnya dilestarikan, kan? Itu bukan jadi budaya. Mungkin kalau di bidang kesehatan yang lain mungkin kita tahu dulu orang Indonesia itu dalam tanda kutip budayanya buang air besar sembarangan, gitu ya, di kebun, ya kan? Atau misalnya di sungai. Tapi kan kemudian seiring berkembangnya waktu kita tahu itu tidak baik untuk kesehatan. Akhirnya kita tinggalkan. Maka begitu juga dengan merokok. Merokok itu bukan budaya, gitu kan. Jadi harus ditinggalkan seperti itu. Boleh nanya nggak? Mungkin boleh gimana nggak? Kalau FCTC itu ada di kota-kota. Di Kota Sukabumi belum ada ya? Oh iya. Gerakan Muda FCTC-nya kali ya. Jadi penasaran. Iya. Kalau iya. Kalau misalnya Gerakan Muda FCTC tadi kan kita memang belum banyak sih orangnya. Jadi kita
berjejaring itu tahapannya kita melalui kegiatan pelatihan Baharul Muda namanya. Mungkin kalau teman-teman Forum Indonesia Muda kan ada pelatihan FIM gitu ya. Kemudian setelah ikut pelatihan berjejaring di Forum Indonesia Muda. Nah sama kami juga begitu, pelatihan Baharul Muda. Kemudian akhirnya setelah itu masuk di jejaring Gerak Pemuda FCTC. Tapi memang di Sukabumi belum nih, yang jadi pembaharu muda dari Sukabumi belum ada. Mungkin insya Allah 1-2 tahun mendatang akan ada pelatihan lagi, karena kami kebetulan dari tahun 2016 sudah ada 4 kali kegiatan, kita 4 kali pelatihan. Jadi mungkin nanti insya Allah kalau ada lagi bisa nih dari teman-teman FIM Sukabumi atau kami Sukabumi atau teman-teman BEM yang lainnya kita di Sukabumi ikut mendaftar seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi ikut bertanya nih. Ya alhamdulillah saya sendiri ketika sangat bagus gitu ya untuk kesehatan dunia ya. Apalagi ini juga dalam memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Nah, jadi semoga kan apa yang diharapkan oleh FCTC dan kita semua, yaitu Indonesia menandatangani ya perjanjian tersebut. Ya, jadi waktu yang diperjuangkan oleh gerakan muda FCTC. Nah, kabarnya kita tadi balik ke FCTC terus kita akan coba dulu bahas ke kebijakan publiknya. Tadi kan Dr. Cahyani sempat menyinggung tentang Perda itu sendiri ya, tentang Perda peraturan sendiri. Kira-kira dari pemerintah sendiri itu kebijakan publik rokok yang seperti apa sih dari kita semua, yaitu Indonesia menandatangani ya perjanjian tersebut. Ya, jadi waktu yang diperjuangkan oleh gerakan FCTC. Nah, kabarnya kita tadi balik ke FCTC terus kita akan coba dulu bahas ke kebijakan publiknya. Tadi kan Dr. Cahyani sampai menyinggung tentang Perda itu sendiri ya, Lagi nonton live-nya ya. Masuk ke sini. Ya, apakah udah ada UU-nya ataukah sedang dalam proses peresmian UU kah, kayak yang baru disahkan itu, ataukah memang belum ada gitu dari pemerintah sendiri gitu? Mungkin tadi kan sampai ke tingkat Perda ya, mungkin dari apakah udah ada UU-nya ataukah PP atau sejenisnya sampai ke tahap Perda gitu? Ya. Ini nih jawabannya berarti ada di 2 level. Karena kebijakan itu ada yang tingkatnya nasional, ada yang tingkatnya daerah. Karena kan kita Indonesia punya otonomi daerah ya. Nah, alhamdulillah meskipun belum tanda tangan FCTC, tapi sudah banyak juga memang organisasi gitu ya yang bergerak di pengendalian tembakau. Jadi memang nggak harus masuk gerakan muda FCTC dulu gitu ya untuk ngomongin pengendalian tembakau gitu ya. Nah, di Indonesia saat ini yang masih kita pakai, yang masih berlaku di tingkat undang-undang itu tentang pengendalian tembakau ada di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Di situ ngebahas ada kawasan tanpa rokok gitu kan. Dan ada turunannya. Turunannya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengendalian pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau gitu ya. Nah, di PP 109 tahun 2012 itu diatur juga penjelasannya terkait kawasan tanpa rokok gitu kan. Kemudian ada terkait pelarangan iklan rokok, tapi kemudian diserahkan ke otonomi daerah, pemerintah daerah masing-masing. Nah, itu tadi yang terkait kawasan tanpa rokok sama iklan rokok. Nah, iklan rokok sendiri aturannya di Indonesia tidak dalam satu kebijakan khusus. Kalau misalnya iklan rokoknya yang di jalan-jalan kota gini, di luar ruang, itu diaturnya sama peraturan daerah, di daerah masing-masing. Atau misalnya kalau provinsi, Perda juga, Perda provinsi atau peraturan gubernur gitu ya. Kalau di daerah mungkin peraturan wali kota atau peraturan bupati. Kemudian kalau iklan rokoknya di televisi atau di radio, itu masuknya di dalam undang-undang penyiaran. Nah, di undang-undang penyiaran sendiri iklan rokok belum dilarang.
tapi cuma dibatasi dari jam setengah 10 malam sampai jam 5 pagi. Jadi kadang suka iseng tuh nanyain ke anak-anak sekolah, siapa yang pernah lihat iklan rokok di TV? Oh, pada ngangkat tangan. Wah, berarti pada begadang. Ya, pada begadang, soalnya di setengah 10. Walaupun ada beberapa keanehan sebenarnya di sekarang ini sore-sore kadang suka ada juga iklan rokok yang muncul, tapi bukan iklan rokok dari pabrik besar, tapi dari pabrik yang enggak terlalu besar seperti itu. Kemudian iklan rokok di internet pun yang ngatur oleh Kementerian Kominfo, ya, Komunikasi dan Informatika. Jadi tidak dalam satu kebijakan, itu tantangannya ya. Padahal sama-sama iklan rokok. Kemudian berkaitan dengan upaya berhenti merokok itu ada di Undang-Undang Kesehatan tadi sama PP 109. Kemudian juga berkaitan dengan cukai rokok ini diatur khusus melalui Undang-Undang Cukai namanya. Mungkin sekalian menjelaskan apa bedanya cukai sama pajak. Jadi kalau pajak itu kan memang penambahan nilai seperti itu ya, kalau dari penghasilan gitu ya, ke barang mewah seperti itu. Itu yang memang menjadi sumber pemasukan buat negara. Nah, kalau cukai ini sendiri sebenarnya dia berbeda mekanismenya dengan pajak. Cukai ini sifatnya lebih ke denda. Ya, jadi kalau pajak itu sudah pasti ada di dalam barang-barang gitu ya. Tapi kalau cukai ini dikenakan ketika barang tersebut dikonsumsi. Nah, jadi cukai ini adalah denda untuk barang-barang yang memang dinilai berdampak buruk pada lingkungan, gitu ya, berdampak buruk pada kesehatan, sehingga peredarannya perlu diawasi dan dibatasi seperti itu. Makanya harapannya dengan ada pungutan paksa ya cukai ini, orang-orang jadi mengurangi konsumsi rokoknya. Meskipun di Indonesia cukainya masih rendah, rata-rata standarnya masih rata-ratanya 10%. Dan itu bisa beda-beda cukainya antara rokok kretek, apakah sigaret kretek tangan, apakah sigaret kretek mesin, apakah kemudian rokok filter, itu beda-beda cukainya. Kalau yang sigaret kretek tangan, yang terakhir sih itu kalau nggak salah nggak dikenai pertambahan cukai, karena dalihnya untuk melindungi buruh linting pakai tangan gitu. Jadi yang kena cukai tinggi yang mesin seperti itu. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya kalau yang kena cukai itu bukan hanya rokok, tapi juga ada minuman beralkohol ya. Sementara baru 2 hal itu sih sama etil alkohol. Nah, kemudian bedanya lagi cukai sama pajak, mungkin banyak juga benar yang dibilang sama Dr. Cahyani mengetahuinya ini pendapatan negara tertinggi gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang pendapatan tertinggi enggak, karena kan pendapatan negara itu kan dari pajak. Cukai itu sebenarnya hanya porsi kecil dari pajak, begitu. Penerimaan pajak Indonesia itu kan ratusan ribuan triliun ya. Nah, kalau misalnya si rokok sendiri, cukai rokok itu sekitar ratusan triliun. Kalau misalnya dibilang rokok adalah penyumbang cukai terbesar, mungkin iya, 97% lebih itu dari rokok. Karena kan tadi produk yang kena cukai memang cuma 3, rokok, etil alkohol sama minuman beralkohol, ya kan. Sekarang kita lihat aja yang paling banyak iklannya di mana, rokok atau minuman beralkohol. Yang paling banyak dikonsumsi sama anak-anak rokok atau minuman beralkohol. Jadi wajar kalau ternyata cukai dari rokok itu tertinggi. Tapi itu untuk cukainya. Kalau untuk pendapatan negara dari pajak gitu ya, itu sebenarnya jauh seperti itu. Jadi ini yang kadang mungkin kita juga masih suka ketukar antara pajak sama cukai. Jadi kita sekarang tahu gitu ya, cukai rokok itu sebenarnya nggak sesignifikan itu. Dan kita pun tahun 2015 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan itu bikin studi cukai rokok bisa masuk 100-an triliun. Tapi biaya yang harus dikeluarkan akibat ngobatin orang-orang yang sakit gara-gara penyakit akibat rokok itu hingga 300-an triliun. Jadi kalau misalnya secara makro, secara besar ya, Indonesia justru boncos jadinya, karena uang yang dikeluarkan untuk pengobatan gitu ya itu lebih banyak daripada rokoknya gitu. Jadi makanya kan BPJS sempat defisit ya kan, walaupun kemudian bilangnya ditambal oleh cukai, padahal mah sama aja ya sama aja gitu kan. Jadi semoga kita jadi bisa lebih waspada dan tidak tertipu lagi seperti itu. Nah, kemudian kalau di Kota Sukabumi sendiri terkait regulasinya, Kota Sukabumi sudah punya Perda KTR sejak tahun 2014
Dan setahu saya sih waktu itu wali kotanya Pak Lurah sudah pernah bikin surat edaran tentang tidak kerjasama iklan rokok gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa hari ini Menteri Sukabumi banyak iklan rokoknya lagi. Aku nggak tahu, mungkin belum masuk di perdanya ya, karena tadi iklan rokok itu harus masuk perda sendiri. Perda KTR sudah ada di beberapa ratus kabupaten kota, tapi kalau peraturan di daerah tentang pelarangan iklan rokok baru beberapa. Kalau di yang Jawa Barat mungkin Kota Depok, Kota Bogor, seperti itu ya. Misalnya Provinsi DKI Jakarta, sisanya ada Kota Probolinggo atau di Padang seperti itu. Jadi masih sedikit yang benar-benar melarang iklan rokok. Kalau di Kabupaten Sukabumi, Perda KPR sudah ada sejak tahun 2019. Itu mungkin karena pandemi agak terhambat, jadi mungkin tahapnya masih sosialisasi. Mungkin begitu jawabannya. Ya, terima kasih Mas Paul tadi. Ini banget ternyata udah ada peraturannya PP nomor 109 gitu ya. Terus juga di Sukabumi juga ternyata udah ada perdanya ya, ada di kota itu di tahun 2014 dan di kabupaten ini tahun 2019 walaupun masih dalam tahap ya sosialisasi ya. Lanjut aja. Ini kita akan mau ngebahas dulu soal apa sih namanya yang rokok elektronik itu. Vape ini boleh dijawab oleh dokter atau sama Kak Ida gitu. Kira-kira vape itu pengaruhnya sama nggak sih kayak rokok gitu? Ataukah vape itu berbeda dari rokok gitu? Nah, atau enggak gini, itu deh pertanyaannya, apakah vape itu masih bagian dari rokok? Apakah vape itu memang bukan rokok gitu? Karena kan elektronik, terus juga kan nggak ada apa ya, nggak, kalau rokok kan mungkin habis ya, kalau vape itu asap-asap doang atau sama atau gimana? Saya juga penasaran, mungkin teman-teman di sini juga penasaran sama bahayanya mungkin buat tubuh, apakah sama juga kayak rokok, apakah memang bahayanya memang nggak separah rokok? Boleh dijawab, boleh sama dokter Cahya, dokter Anas atau Kak Bagja. Dulu mungkin misalnya tentang bahayanya dulu. Kalau saya sih sebetulnya nggak terlalu belum terlalu mengikuti sampai ke jenis-jenis yang itu ya. Tapi intinya sih sebetulnya semua jenis itu ya berbahaya gitu ya buat kesehatan karena ada zat ketergantungannya tadi. Ya itu sih mungkin ya karena belum mengetahui secara mendalam karena itu tadi, tapi pada prinsipnya semua jenis rokok itu ya ketika itu menimbulkan ketergantungan maka ada efek buruk di situ. Sedikit nambahin aja. Jadi benar kata dokter Andres bahwa produk tembakau itu bukan hanya rokok batangan yang dibakar dihisap. Jadi vape, rokok elektronik, dia juga termasuk produk tembakau. Termasuk juga sekarang ada yang namanya tembakau tempel atau yang diemut gitu ya, di mulut, dihisap di mulut, seperti itu ada juga gitu ya. Jadi rokok elektronik gitu ya memang rokok gitu kan, karena dia terdiri juga dari komposisi nikotin di dalamnya. Nah, nikotin ini sendiri memang asalnya dari tembakau karena tembakau itu kan bahasa latinnya nicotiana tabacum. Jadi tembakau itu nikotin itu tembakau. Walaupun ada beberapa juga nikotin di yang lain-lain, tapi itu hanya 0,sekian persen. Beda sama tembakau yang memang sudah auto nikotin begitu ya ibaratnya. Nah, si rokok elektronik ini sendiri pun sama gitu ya kayak rokok konvensional gitu ya. Tetap ada bahaya kecanduannya karena sama-sama nikotin gitu. Kemudian juga tetap ada risiko peradangan gitu ya, karena kan ada tetap menghirup uapnya masuk ke tubuh kita seperti itu. Kemudian juga tetap ada zat-zat karsinogennya. Jadi Badan POM sendiri sejak tahun 2017 sudah pernah ada kajian tentang rokok elektronik ini. Bahayanya sama, itu kan bisa bikin iritasi juga ketika kena mata segala macam gitu ya. Efek kecanduannya pun apalagi. Banyak orang-orang mungkin yang bilang, oh rokok elektronik ini untuk membantu berhenti merokok. Nah, di sini hati-hati karena kalau misalnya kita lihat dari yang sudah terjadi di berbagai negara yang lain, misalnya di Inggris contohnya.
itu orang bukannya kalau namanya berhenti merokok kan berarti udah ya tidak menghisap lagi gitu kan. Tapi ini bukan berhenti merokok sepenuhnya, yang ada mereka hanya berpindah dari rokok konvensional ke rokok elektronik gitu kan. Jadi sama aja, mungkin yang beda nggak ada karnya doang karena tidak ada pembakaran langsung gitu kan. Tapi tetap ada risiko-risiko kesehatan yang lainnya sama. Jadi kita teman-teman di kesehatan itu mengendarai tembakau pun kita tidak kemudian bilang oh ini lebih aman, itu nggak lebih aman. Kita bilang dua-duanya sama-sama memiliki risiko bahaya. Nggak ada yang mending-mending di antara kedua itu. Yang mending adalah tidak merokok sama sekali, gitu ya. Mungkin sama kayak tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia beberapa waktu sebelumnya, berhenti merokok apapun jenisnya, seperti itu.